Dua raksasa di panggung dunia, sebuah pengantar. Indonesia, Rusia. Dua nama yang, mungkin jarang disebut dalam satu tarikan napas. Yang satu adalah Zamrud di Khatulistiwa, negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau, rumah bagi ratusan suku bangsa bahasa. Yang lain adalah raksasa Eurasia, membentang dari Eropa Timur hingga Samudra Pasifik. Negara terluas di dunia melintasi 11 zona waktu. Semua berawal dari sebuah pengakuan. Pada tanggal 3 Februari 1950, Uni Soviet secara resmi mengaku kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Di masa itu, Indonesia adalah negara yang baru lahir. Hubungan ini semakin menguat di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Kunjungan kenegaraan pertama Presiden Soekarno ke Moskow pada tahun 1956 menjadi momen yang bersejarah. Ia disambut dengan upacara megah layaknya seorang pahlawan. Rakyat Moskow berbaris di jalan-jalan, melambaikan bendera merah putih, bendera merah Palu Arit. Bung Karno berhasil membangun jembatan personal dengan pemimpin Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, yang membuka pintu bagi kerjasama yang lebih luas dan konkret. Uni Soviet memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi pembangunan Indonesia. Insinyur, dokter, teknisi dari Soviet datang ke Indonesia. Momen puncak dari dukungan Soviet adalah selama operasi pembebasan Irian Barat. Ketika Indonesia bersiap untuk merebut kembali tanah Papua dari cengkeraman Belanda, Uni Soviet memberikan dukungan militer yang masif. Kapal-kapal perang modern, pesawat-pesawat tempur canggih, berbagai persenjataan lainnya dikirim untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia. Dukungan ini memberikan efek gentar yang luar biasa bagi Belanda. Ini adalah bukti nyata bahwa persahabatan kedua negara bukan sekadar retorika. Itu adalah komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata di saat-saat paling krusial dalam sejarah bangsa Indonesia. Akar persahabatan ini tertanam dalam darah dan perjuangan. Warisan persahabatan masa lalu masih berdiri kokoh hingga hari ini. Lihatlah kompleks olahraga Gelora Bung Karno di Senayan. Foto modern Stadion Gelora Bung Karno di malam hari, dengan lampu-lampu yang menyala terang. Stadion megah itu dibangun dengan bantuan teknis dan finansial dari Uni Soviet untuk menyambut Asian Games 1952. Begitu pula dengan Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta Timur. Namanya sendiri sudah bercerita. Namun, kerjasama tidak berhenti di bumi. Ia bahkan menjangkau angkasa luar. Rusia, pewaris program luar angkasa Soviet, terus membuka pintu bagi Indonesia. Melalui Roskosmos, kerjasama teknologi satelit terus dijajaki. Mimpi Indonesia memiliki astronot sendiri seringkali dikaitkan dengan kemungkinan berlatih di fasilitas Rusia. Jalinan budaya juga dirajut dengan indah. Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta menggelar berbagai acara setiap tahun. Pameran seni, pemutaran film, pertunjukan balet kelas dunia. Sebaliknya, budaya Indonesia semakin dikenal di Rusia. Gamelan di Moskow, tari-tari tradisional Indonesia di Festival Rusia, komunitas pencak silat di beberapa kota Rusia. Di dunia pendidikan, benang merah itu terus tersambung. Program beasiswa Rusia membuka kesempatan bagi ratusan mahasiswa Indonesia setiap tahun. Mahasiswa Indonesia belajar di bidang strategis, kedokteran, teknik nuklir, penerbangan, di universitas-universitas terbaik Rusia. Mereka adalah duta-duta bangsa masa depan. Mereka tidak hanya membawa pulang ijazah dan ilmu pengetahuan. Mereka juga membawa pulang pemahaman tentang budaya Rusia dan kenangan persahabatan. Coba bayangkan, seorang mahasiswa Indonesia yang pertama kali menginjakan kaki di Moskow saat musim dingin. Ia disambut oleh salju dan udara yang membekukan, tetapi kehangatan justru datang dari teman-teman Rusianya. Mereka yang mengajarinya cara berpakaian yang benar, mengajaknya mencicipi sup borscht untuk pertama kali. Ada cerita tentang keluarga-keluarga Rusia yang mengadopsi budaya Indonesia karena salah satu anggotanya menikah dengan orang Indonesia. Di rumah mereka, masakan rendang, nasi goreng menjadi menu yang tak asing lagi. Sebaliknya, ada banyak orang Indonesia yang jatuh cinta pada sastra Rusia. Mereka larut dalam karya-karya agung Tolstoy, Dostoevsky. Anak-anak mereka tumbuh dengan dua bahasa, dua tradisi, dua cara pandang. Mereka adalah simbol persatuan yang paling konkret. Kisah-kisah ini mungkin tidak tercatat dalam arsip negara, namun inilah denyut nadi sesungguhnya dari persahabatan Indonesia-Rusia. Inilah makna persahabatan yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang kepentingan negara, tetapi tentang hubungan hangat yang terjalin dari hati ke hati antar warganya. Dunia hari ini terus berubah. Tantangan-tantangan baru muncul, perubahan iklim, keamanan siber, dinamika geopolitik global.
Itu menuntut kerjasama yang lebih erat antar negara. Di tengah ketidakpastian ini, persahabatan historis antara Indonesia dan Rusia menjadi aset yang semakin relevan. Fondasi yang telah dibangun sejak era Soekarno menjadi landasan yang kokoh untuk kemitraan strategis di abad ke-21. Kedua negara memiliki potensi besar untuk bekerja sama. Jakarta dan Moskow bisa menjadi suara penyeimbang di panggung dunia. Di bidang ekonomi, potensi kerjasama masih sangat luas untuk digali. Rusia dengan teknologinya, Indonesia dengan pasar serta sumber dayanya. Ini adalah kombinasi yang menjanjikan. Investasi di bidang energi terbarukan, infrastruktur digital, industri manufaktur. Bayangkan kolaborasi dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk tujuan damai. Generasi muda akan menjadi motor penggerak utama. Dengan kemudahan teknologi dan media sosial, interaksi akan semakin intens. Mereka dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek startup, menciptakan konten kreatif bersama, atau mengorganisir program pertukaran budaya secara mandiri. Pemerintah kedua negara perlu terus mendukung dan memfasilitasi interaksi ini. Memberikan lebih banyak beasiswa, menyederhanakan visa, menciptakan platform-platform kolaborasi digital. Pada akhirnya, kisah persahabatan Indonesia dan Rusia adalah sebuah pelajaran berharga. Dua bangsa berbeda menemukan kesamaan, saling menghormati, dan bekerja sama untuk tujuan lebih besar. Ini bukti relevansi politik bebas aktif yang digagas para pendiri bangsa. Kita bisa berteman dengan siapa saja, berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Saat kita menatap Cakrawala 2025 dan seterusnya, mari kita rawat persahabatan ini. Karena dalam dunia yang semakin terhubung, namun juga terpolarisasi, seorang sahabat sejati adalah harta yang tak ternilai harganya.